Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Ibon from class 10 OTKIP 2. Hai semua, nama saya Ibon dari kelas 10 OTKP 2. Di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Inggris di semester 2. Yang pertama ada announcement atau pengumuman. Definition: announcement is a formal public declaration about a fact, occurrence, or intention. Dengan kata lain, pengumuman adalah pemberitahuan resmi tentang suatu hal yang disampaikan secara tertulis atau lisan yang disampaikan kepada publik. Social function. The purpose of announcement is to give a formal notice of an event. Jadi, tujuan dari pengumuman ini adalah memberitahukan pemberitahuan resmi tentang peristiwa tertentu. Generic structure atau struktur. Yang pertama ada opening title atau judul pembuka. Yang kedua ada content atau kandungan isi. Yang ketiga ada closing atau penutupan. The content of announcement. To whom the announcement is for. Artinya, kepada siapa pengumuman itu ditujukan. The purpose of announcement itself. Tujuan dari pengumuman itu sendiri. When event will be held. Day, date, time. Kapan acara itu diadakan, hari, tanggal, dan waktu. Where her event will take place. Di mana acara tersebut akan berlangsung. Who makes the announcement? Siapa yang membuat pengumuman? Contoh announcement. Announcement for students who have not finished their textbooks yet, please immediately come from to the school secretariat tomorrow, Wednesday, August 22, 2012. Materi yang kedua yaitu simple past and present perfect simple. Pengertian simple past yaitu bentuk sederhana untuk menunjukkan kejadian di masa lampau. Yang kedua, pengertian present perfect simple yaitu suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut hingga sekarang atau telah selesai pada satu titik waktu dan tertentu di masa lalu, namun efeknya masih berlanjut. Short event in the past of how what then so far. Artinya, peristiwa tertentu di masa lalu atau bagaimana selama ini. Simple past. Short event in the past. Acara tertentu di masa lalu. Example, contohnya, I went to Canada last summer. Saya pergi ke Kanada musim panas lalu. Present perfect simple. Whether, no, hope, then, tell now. Apakah atau seberapa sering sampai sekarang. Contohnya, have you ever been to Canada? Apakah kamu pernah ke Kanada? I have been to Canada twice. Saya telah ke Kanada 2 kali. Short time in the past or just already yet. Waktu tertentu di masa lalu, baru atau sudah atau belum. Simple past. Short time in the past. Waktu tertentu di masa lalu. Contoh, I phoned Mary 2 minutes ago. Saya menelepon Mary 2 menit yang lalu. Contoh simple past. Did you see my bag of the table? Contoh present perfect simple. Sandra has already left the house. Materi yang ketiga adalah recount text. Definition: recount is a text with details, events or experiences in the past. Recount adalah peristiwa atau pengalaman yang diceritakan kembali di masa lalu. Purpose: to retell past experience, untuk menilai pengalaman masa lalu. The characteristic:
Pertama, menggunakan simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Yang kedua, menggunakan urutan waktu, misalkan on Monday, pada hari Senin. Yang ketiga, fokus pada peserta tertentu, misalkan the writer, sang penulis. Yang keempat, menggunakan kata sambung seperti then, before, after. Yang kelima, menggunakan kata kerja tindakan, misalkan when, dan lain-lain. The generic structure, orientation, pembuka. Bagian ini merupakan awal cerita yang menjelaskan mengenai latar cerita seperti waktu dan tempat kejadian. Yang kedua, event, isi. Bagian ini akan menjelaskan urutan kejadian secara detail. Yang ketiga, reorientation, kesimpulan. Bagian ini merupakan kalimat yang digunakan untuk penutup cerita. Jenis-jenis recount text. 1. Personal recount text, menceritakan pengalaman yang dialami seseorang. Yang kedua, imaginative recount, menceritakan kembali kejadian-kejadian di masa lalu namun tidak benar-benar terjadi. Yang ketiga, factual recount, menceritakan kejadian yang dialami oleh orang lain namun benar-benar terjadi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.